Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar. Perkenalkan, saya Ani Rahmanita selaku dosen mata kuliah akuntansi dasar yang akan membimbing kalian untuk mempelajari mata kuliah ini sampai akhir semester nanti. Untuk materi pertama kita hari ini adalah mengenai gambaran akuntansi. Kita akan mulai dari definisi akuntansi menurut American Accounting Association. Dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan dan fungsi akuntansi. Tujuan dan fungsi akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, angka-angka dan perhitungan yang rumit pada pencatatan akuntansi memiliki banyak manfaat bagi pihak-pihak dalam memberikan gambaran kondisi keuangan dan tingkat laba yang ada pada perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan atau biasa disebut juga para pemakai informasi akuntansi antara lain terdiri dari pemilik perusahaan, karyawan, manajemen, kreditur, pemerintah, analis, dan konsultan keuangan. Kita akan bahas satu persatu para pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, kita mulai dari pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang menyetorkan modal ke dalam perusahaan. Jika perusahaan berbadan hukum PT atau perseroan terbatas, maka pemilik perusahaan adalah para pemegang saham. Jika perusahaan adalah perseorangan, maka dia juga sebagai pihak manajemen yang mengelola sendiri modal tersebut. Pemilik adalah orang yang menanggung risiko atas modal yang disetorkan. Jika perusahaan memperoleh laba, maka akan menambah kekayaannya. Sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka akan mengalami risiko kehilangan modal. Dengan kata lain, informasi akuntansi digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. Yang kedua adalah karyawan. Hubungan karyawan dan informasi akuntansi adalah untuk keamanan kerja, promosi pekerjaan, dan manfaat pensiun. Bila diketahui posisi keuangan perusahaan baik, maka karyawan dapat tenang dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga adalah manajemen. Informasi akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai acuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan juga menjadi bahan pertimbangan oleh manajemen dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Pemakai informasi akuntansi selanjutnya adalah kreditur atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Mereka membutuhkan informasi akuntansi perusahaan untuk menilai kinerja dan arus keuangan perusahaan yang akan meminjamkan dananya. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat mengembalikan dana pinjaman beserta dengan bunganya. Pemakai informasi akuntansi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah berhak mendapatkan informasi akuntansi perusahaan untuk keperluan pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan akan menyerahkan SPT badan ke kantor pajak, harus disertakan laporan keuangan
yang telah diaudit oleh akuntan publik. Analis dan konsultan keuangan memiliki profesi yang sama dengan seorang dokter. Untuk memberikan saran pada perusahaan selaku kliennya dalam hal memeriksa kesehatan keuangan yang dialami perusahaan, analis membutuhkan informasi keuangan. Seperti ilmu-ilmu lainnya, akuntansi juga mempunyai spesialisasi yang dibagi menjadi bidang-bidang. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan kegiatan akuntansi secara keseluruhan, mulai dari pencatatan transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Yang kedua adalah auditing. Auditing memeriksa hasil pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bidang akuntansi keuangan. Mengapa laporan keuangan harus diperiksa? Yang pertama, untuk meyakinkan para pembaca laporan keuangan akan proses pencatatannya benar-benar real dengan dibuktikan bukti-bukti transaksi yang ada. Kedua, untuk melihat ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pencatatan laporan keuangan. Bidang selanjutnya adalah akuntansi biaya. Digunakan oleh perusahaan industri untuk menganalisa data-data biaya dalam menentukan harga pokok produksi dan juga dalam pengendalian biaya. Bidang berikutnya adalah akuntansi manajemen. Kegunaan akuntansi manajemen adalah untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam mengambil keputusan. Bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi perpajakan. Kegiatan akuntansi pajak berfungsi membantu perusahaan dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Selanjutnya adalah akuntansi penganggaran. Bidang akuntansi ini adalah membantu penyusunan anggaran, baik pendapatan atau biaya. Anggaran adalah pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintahan. Merupakan bidang akuntansi yang diterapkan di lembaga pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Nah, selanjutnya adalah sistem akuntansi. Bidang ini adalah yang berjasa pada dunia akuntansi. Dengan munculnya bidang spesialisasi ini memudahkan cara kerja akuntansi. Siklus akuntansi yang panjang dapat dibuat dengan mudah dan cepat dengan bantuan sistem akuntansi. Bidang akuntansi selanjutnya adalah akuntansi pendidikan. Bidang akuntansi ini berkaitan dengan pengajaran, pembuatan kurikulum pendidikan, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengembangan akuntansi. Bidang selanjutnya, yang terakhir adalah akuntansi sosial. Akuntansi ini dinamakan juga dengan akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dalam hal CSR, Corporate Social Responsibility. Dalam dunia bisnis, kita akan dikenalkan pada 3 jenis usaha berbeda yang tentunya sedikit mempengaruhi bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. 3 jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan dan jasa kepada konsumen. Contoh dari perusahaan jasa adalah Google, JNE, dan Pegadaian.
Perusahaan berikutnya adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnisnya. Contoh dari perusahaan dagang adalah Gramedia, Giant, dan IKEA. Jenis perusahaan yang terakhir adalah perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya mulai dari mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Contoh dari perusahaan industri antara lain pabrik mobil dan pabrik susu. Konsep dasar akuntansi diperlukan dalam proses pencatatan akuntansi hingga menjadi laporan keuangan. Ada banyak konsep dasar akuntansi, namun dalam slide ini hanya akan dijelaskan beberapa konsep saja. Yang pertama adalah berkesinambungan atau going concern. Konsep ini mengasumsikan bahwa perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan akan berjalan terus sepanjang waktu. Konsep yang kedua adalah periode akuntansi atau periodicity. Konsep ini mengasumsikan bahwa perusahaan berjalan sepanjang waktu, maka proses penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan perlu dipecah dalam periode-periode tertentu. Konsep yang ketiga adalah kesatuan akuntansi atau business entity concept. Konsep ini mengasumsikan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. Dan yang berikutnya adalah konsep pengukuran satuan uang atau unit of measurement. Konsep ini mengasumsikan bahwa transaksi yang terjadi pada perusahaan harus diukur dengan satuan nilai mata uang.